Yo, halo guys, sebelum gua lanjutin ke pembahasannya, gua nggak bosen-bosen ngingetin ke kalian dulu, yuk dukung dulu channel ini dengan pencet tombol subscribe dan loncengnya di bawah ini agar kalian tidak ketinggalan update dari channel ini. Dan juga like dan share ke kawan-kawan kalian, biar di channel ini semakin dikenal banyak orang. Pastinya dukungan dari kalian sangat gua butuhin untuk ngebuat gua terus semangat dan terus update ke depannya. Oke, kalau gitu kita langsung lanjut aja ke pembahasannya. Ya halo guys, di video gua kali ini gue bakal ngebahas light novel Mouse sama Retri volume ke-7 chapter ke-13. Di chapter ini bakal dibahas tentang Ren Myaoji. Untuk kalian yang belum nonton chapter sebelumnya, silahkan ditonton terlebih dahulu. Setelah Hakuto selesai menemui pahlawan Whip, dia pun akhirnya lalu menuju ke suatu tempat yang sangat sepi. Dan sampai akhirnya dia pun lalu menemukan sebuah kereta rusak yang ada di pinggiran kota. Dan tujuan Hakuto mencari tempat yang sepi seperti ini adalah karena dia ingin melakukan proses pemanggilan kepada salah satu bawahannya yang lain, yaitu Ren Myaoji. Perlu diketahui, Ren Myaoji adalah seorang gadis yang telah menjadi bawahan dari Hakuto, yang paling dekat dan juga paling setia kepadanya. Bahkan ternyata Akira Ono sangat menyukai karakter ini, sehingga dia membuat karakter ini memiliki semua hampir kesempurnaan dari seorang karakter di dalam game, seperti penampilan, status kemampuan, kecerdasan, dan juga kekuatan. Dan Ren Myaoji memiliki semua kesempurnaan itu. Tetapi sebelum Hakuto ingin melakukan proses pemanggilan, dia pun akhirnya sempat berpikir bahwa Ren ini adalah karakter game yang paling gila yang pernah dia buat. Dan sayangnya dia telah membuat karakter ini memiliki sifat yang sangat dingin, bahkan melebihi Yukirino. Dan singkatnya, Akira Ono telah membuat cerita karakter Ren Myaoji memiliki masa lalu yang sangat kelam. Karena di dalam game Infinity diceritakan jika Ren Myaoji berasal dari keluarga bangsawan. Tetapi sayangnya di dalam keluarganya itu, dia dianggap seperti anak buangan dan tidak mendapatkan hak waris apapun. Dan hal ini disebabkan karena Ren adalah anak dari bangsawan dan juga seorang selir. Tetapi saat ibunya Ren sedang mengandung dirinya, ternyata istri sah dari bangsawan itu terus mencoba untuk membunuh ibu Ren dengan segala cara. Dan untungnya di sini ayah Ren bisa langsung menyembunyikan ibunya di tempat yang aman dan juga jauh. Dan tidak lama setelah itu, Ren Myaoji pun akhirnya lahir. Dan walaupun Ren adalah keturunan dari seorang raja, tetapi Ren telah dianggap sebagai anak yang tidak sah dan tidak pernah diakui oleh keluarga kerajaan. Dan Akira Ono sengaja membuat cerita seperti ini agar para player menaruh minat terhadap karakter Ren Myaoji. Tetapi ternyata di dalam masa lalu Ren Myaoji, kesengsaraan itu pun masih terus berlanjut. Bahkan saat Ren telah lahir, ternyata istri sah dari sang raja itu masih terus saja memburu ibu Ren. Lalu sampai akhirnya, ibu Ren pun lalu berhasil ditangkap, dan akhirnya dia pun langsung dicekik sampai mati. Dan sejak saat itu, Ren pun akhirnya telah kehilangan orang yang sangat penting baginya, dan hal ini membuat Ren menjadi sangat hancur. Lalu saat tidak ada seorang pun yang peduli terhadap Ren, tiba-tiba saja datanglah seorang pria misterius yang menggunakan jas berwarna hitam. Dan ternyata orang itu adalah Raja Iblis Kunai Hakuto. Dan pada saat itu, ternyata Raja Iblis Kunai Hakuto bisa melihat bakat yang sangat luar biasa dari dalam diri Ren, sehingga Hakuto langsung merekrutnya sebagai bawahan. Lalu saat itu Ren Myaoji langsung setuju, tetapi dengan satu syarat. Dan syarat itu adalah Tuan Hakuto harus menolongnya untuk bisa membunuh orang yang telah membunuh ibunya. Kunai Hakuto yang mendengar hal itu, dia pun akhirnya langsung mengangguk. Dan dengan ini kontrak kerjasama pun akhirnya terbentuk antara Kunai Hakuto dan juga Ren Myaoji. Lalu di dalam Kekaisaran Agung, Ren Myaoji dipercaya untuk memegang sebuah departemen, yaitu Departemen Kebahagiaan Warga. Lalu setelah itu, Hakuto pun akhirnya telah siap untuk melakukan proses pemanggilan kepada Ren Myaoji. Dan momen ini membuat Hakuto sangat bahagia, karena telah lama sekali dia tidak pernah melihat karakter kesukaannya, yaitu Ren Myaoji. Tetapi tetap saja, di sini Hakuto merasa sangat waspada kepada Ren, karena bagaimanapun juga Ren adalah orang yang paling dekat dengan Kunai Hakuto. Sehingga jika dia tidak hati-hati, maka Ren akan langsung menyadari jika dia bukanlah Kunai Hakuto yang asli. Walaupun saat ini jiwanya dan juga Kunai Hakuto telah bersatu, tetapi kesadaran yang saat ini ada adalah milik Akira Ono. Lalu setelah itu dengan tekad yang sangat besar,
Hakuto pun langsung membuka layar admin untuk melakukan proses pemanggilan. Dan Hakuto pun langsung berkata dengan sangat lantang, "Datanglah Ren Myaoji." Lalu tidak lama setelah itu, tiba-tiba saja muncullah sebuah sinar putih yang sangat silau. Dan di dalam sinar itu perlahan muncul sesosok wanita yang sangat akrab dengan Hakuto. Dan tentu saja wanita itu adalah Ren Myaoji. Bahkan saat Ren mulai muncul, dia pun terlihat sangat sempurna dengan kecantikannya dan juga sifat dinginnya sangat terasa. Lalu setelah itu, Hakuto pun dengan nada yang sangat cool bilang kepada Ren bahwa dia berterima kasih kepada Ren karena dia sudah mau datang memenuhi panggilannya. Tetapi Ren Myaoji tidak mau basa-basi dan malahan dia pun langsung bertanya kepada Hakuto, kenapa guru kunai Hakuto memanggilnya ke sini? Perlu diketahui, Ren Myaoji di sini memanggil Hakuto dengan sebutan guru. Sedangkan Hakuto yang melihat reaksi dingin dari Ren, dia pun lalu menjadi sedikit agak kecewa. Tetapi Hakuto berusaha untuk tetap tenang. Lalu setelah itu Hakuto pun bilang kepada Ren bahwa saat ini mereka sudah berada di dunia lain. Tetapi ternyata Ren tidak mau menanggapi perkataan itu. Dan malahan dia langsung menatap ke arah Hakuto dan mengatakan jika akhirnya dia bisa bertemu dengan tuannya yang asli. Hakuto yang mendengar hal itu, dia pun menjadi sangat terkejut. Tetapi Ren lalu menjelaskan semuanya kepada Hakuto. Ren bilang bahwa sebenarnya dia sudah tahu jika saat ini pria yang ada di hadapannya bukanlah Raja Iblis Kunai Hakuto, tetapi yang ada di hadapannya saat ini adalah tuannya yang asli, yaitu Akira Ono. Hakuto yang mendengar hal itu, dia pun akhirnya menjadi sangat terkejut karena dia tidak tahu kenapa Ren bisa mengetahui tentang identitas aslinya. Dan hal ini membuat Hakuto sangat gugup dan juga takut ketahuan. Lalu setelah itu, Hakuto pun terus mencoba untuk tetap tenang. Dan Hakuto berkata kepada Ren bahwa Ren sepertinya telah lupa siapa nama tuannya. Tetapi Ren lalu menjawab bahwa dia tidak pernah lupa. Dan dia sangat yakin bahwa tuannya yang asli adalah Akira Ono. Hakuto yang mendengar hal itu, dia pun terus mencoba untuk tetap berbohong. Dan Hakuto bilang bahwa namanya adalah Kunai Hakuto. Tetapi Ren yang mendengar hal itu, dia pun langsung membantahnya. Ren bilang kepada Hakuto bahwa dia yakin jika tuannya adalah Akira Ono. Dan Akira Ono itu adalah tuannya yang asli. Sedangkan Raja Iblis Kunai Hakuto, dia itu bukanlah tuannya yang asli, melainkan hanya sebagai rekan kerja yang terikat dengan sebuah kontrak. Bahkan Ren lalu menjelaskan semuanya kepada Hakuto, bahwa dulu saat dia dilahirkan di dunia ini, dia telah merasakan adanya sesuatu kekuatan besar yang telah menjaga dirinya dengan banyak perhatian dan juga cinta. Dan dia yakin jika hal itu pasti dilakukan oleh seorang dewa. Lalu sejak saat itulah dia percaya jika penciptanya adalah orang yang pantas untuk dia layani, dan orang itu adalah Tuan Akira Ono. Hakuto yang mendengar hal itu, dia pun akhirnya menjadi sangat bingung. Karena dia tidak tahu kenapa Ren Myaoji bisa sangat yakin jika dia adalah Akira Ono. Padahal sebelumnya dia tidak pernah bertemu dengan Ren, karena Ren hanyalah sebuah karakter game yang telah dia buat. Lalu setelah itu Hakuto bilang kepada Ren bahwa dia telah merubah namanya menjadi Kunai Hakuto. Tetapi Ren yang mendengar hal itu, dia pun lalu menjawab bahwa setelah tuannya mengganti namanya menjadi Kunai Hakuto, dia seolah-olah merasakan kehilangan seorang pelindung. Tetapi saat ini tuannya telah kembali lagi dan telah berdiri di hadapannya. Lalu Ren pun mulai mendekati Hakuto secara perlahan-lahan. Sedangkan Hakuto yang sudah mulai terpojok, dia pun lalu bertanya kepada Ren berapa banyak yang dia tahu tentang dirinya. Dan Ren lalu menjawab bahwa sebenarnya dia tidak mengerti apa-apa tentang Tuan Akira Ono. Tetapi yang dia yakini adalah Tuan Akira Ono memiliki rasa cinta yang sangat besar kepada dirinya. Dan karena itulah dia bisa menjalani kehidupan sampai saat ini. Hakuto yang mendengar hal itu, dia pun akhirnya merasa sangat terguncang. Karena dia tahu bahwa dialah orang yang telah membuat cerita malang untuk Ren, sehingga Ren memiliki kehidupan yang sangat malang. Dan saat Ren menyebutnya sebagai orang yang baik, Hakuto pun merasa tidak nyaman dengan hal itu. Lalu setelah itu, Hakuto pun bertanya kepada Ren, bagaimana jika dialah orang yang telah membuat hidup Ren menjadi sangat sulit. Tetapi ternyata Ren lalu menjawab bahwa dia tidak peduli dengan hal itu, karena baginya Tuan Akira Ono adalah segalanya dalam hidupnya. Dan setelah Ren cukup dekat dengan Hakuto, Hakuto pun dengan lembut langsung menyentuh kepala Ren dan bilang kepadanya bahwa pembahasan ini lebih baik mereka bahas di lain waktu saja, karena ada hal yang lebih penting yang harus mereka lakukan.
dan dia juga ingin menunjukkan banyak hal kepada Ren tentang dunia ini. Lalu setelah Hakuto menceritakan semuanya kepada Ren, Ren pun akhirnya lalu bilang kepada Hakuto bahwa tuannya telah banyak mendapatkan banyak tantangan, dan mulai saat ini tuannya tidak perlu lagi kesulitan karena dia akan selalu menjadi perisai dan juga pedang bagi tuannya. Lalu setelah itu, Ren pun lalu bertanya kepada Hakuto, mengapa tuannya berpura-pura menjadi Raja Iblis Kunai Hakuto, dan apakah rekan mereka yang lain tidak mengetahui tentang Tuan Akira Ono. Tetapi setelah lama berpikir, Ren pun lalu akhirnya mulai berasumsi bahwa dia yakin jika Tuan Hakuto hanya ingin menyamar agar dia bisa menemukan pengkhianat di dalam kelompok mereka. Dan dia juga sebenarnya tidak bisa percaya kepada beberapa anggota kelompok mereka, karena di antara mereka pasti akan ada seorang pengkhianat, dan tuannya harus segera berhati-hati. Hakuto yang mendengar hal itu, dia pun akhirnya langsung menyadari jika pengkhianat yang dimaksud oleh Ren itu pastilah Yu Kirino, karena Yu adalah musuh bebuyutan dari Ren. Bahkan mereka berdua ini tidak pernah bisa akur jika bertemu. Lalu setelah itu, Hakuto pun bilang kepada Ren bahwa mereka semua telah bertindak dengan sangat baik dan tidak ada tanda-tanda pengkhianatan. Tetapi Ren dengan kagum lalu bilang kepada Hakuto bahwa semua hal itu bisa terjadi adalah karena Hakuto saat ini adalah tuan mereka yang asli, yaitu Tuan Akira Ono. Sehingga semua penasihat seperti dirinya merasa nyaman berada dekat bersama tuannya. Lalu Hakuto bilang kepada Ren bahwa Ren tidak boleh memberitahukan tentang identitasnya yang asli kepada penasihat yang lain, karena hal itu sangatlah berbahaya. Ren yang mendengar itu, dia pun langsung setuju. Tetapi Ren bilang kepada Hakuto bahwa jika mereka sedang bersama orang lain, maka dia akan memanggil tuannya dengan sebutan Tuan Hakuto. Tetapi jika mereka sedang berdua saja, maka dia akan memanggil Hakuto dengan nama Tuan Akira. Hakuto yang mendengar hal itu, dia pun langsung mengerti. Lalu Hakuto bilang kepada Ren bahwa dia akan membawa Ren kembali ke desa Rabi untuk bertemu dengan penasihat yang lain. Tetapi setelah itu, mereka akan menuju ke wilayah bangsa utara. Lalu Ren dengan sangat tegas lalu menjawab bahwa berpetualang dengan Tuan Akira adalah mimpi yang telah dia impikan selama ini. Karena saat mereka tinggal di Kekaisaran Agung, semua penasihat tidak diperbolehkan untuk keluar dari Kekaisaran. Dan hal ini membuat mereka tidak tahu dunia luar. Lalu setelah itu, Ren pun langsung merangkul pinggang Hakuto dengan lembut untuk melakukan teleportasi menuju ke desa Rabi. Dan di dalam pelukan itu, Ren bilang kepada Hakuto bahwa dia percaya jika Tuan Akira pasti akan kembali. Sedikit informasi tentang kemampuan dan juga senjata yang dimiliki oleh Ren Myaoji. Untuk senjata, armor dan juga item yang dimiliki oleh Ren Myaoji, yang pertama adalah senjata Ningen Mukotsu. Senjata ini adalah sebuah senjata tombak yang sangat mengerikan, karena tombak ini mampu untuk menembus semua jenis pertahanan. Dan melawan Ren Myaoji dengan skill pertahanan ataupun armor apapun, hal itu sama saja dengan kematian. Yang kedua adalah baju armor tarian bunga sakura. Baju armor ini sangat mirip dengan seragam sekolah gaya pelaut, tetapi baju ini memiliki pertahanan yang sangat tinggi, dan bentuknya dapat berubah-ubah sesuai keadaan pertempuran, bahkan daya tahannya tidak terbatas. Yang ketiga adalah item dunia Queller. Item ini termasuk ke dalam harta nasional Kekaisaran yang dimiliki oleh keluarga bangsawan Myaoji. Dan item ini memiliki fungsi untuk melindungi pemakainya dari semua kutukan dan ancaman duniawi. Dan item ini diberikan kepada Ren oleh ayahnya, yaitu Sang Kaisar. Dan item ini hanya bisa digunakan oleh orang yang memiliki darah keturunan keluarga Myaoji. Untuk skill utama, Ren Myaoji memiliki 3 skill utama, sama seperti para penasihat yang lainnya. Skill pertama adalah flicker, skill kedua adalah point break, dan skill ketiga adalah teriakan. Untuk skill tempurnya, Ren Myaoji memiliki banyak sekali skill yang sangat kuat, seperti skill penyamaran, intimidasi, penguncian, pembunuhan, pengabdian, penguasaan, pukulan palu, pemburu, pembunuh iblis, pembalas, dan juga masih banyak lagi. Dan alasan Ren bisa memiliki skill sebanyak ini adalah karena dia dibuat oleh Akira Ono dengan sangat sempurna. Untuk skill khususnya, Ren Myaoji ini memiliki skill khusus yang lumayan banyak. Tetapi hanya 2 skill saja yang terkenal sangat kuat, yaitu skill Diktator Hukum dan juga skill Assault Queller. Oke guys, pembahasan di chapter kali ini selesai sampai di sini dulu, dan bakal dilanjut lagi di chapter selanjutnya.
Untuk kalian yang ingin membaca novelnya atau mau membaca judul novel yang lainnya, kalian bisa klik link yang sudah gua sediakan di deskripsi. Tetapi sebelum kalian tutup video ini, tolong beri dukungan kalian untuk channel ini dengan cara pencet tombol subscribe dan juga aktifkan loncengnya. Dan juga jangan lupa untuk like video ini dan beri komentar untuk membangun channel ini lebih maju lagi. Dan untuk kalian yang ingin membantu channel ini dengan cara berdonasi, silahkan cek link donasinya yang udah gue sediakan di deskripsi. See you next time. Bye-bye.